저는 고미수라고 해요. 이런 부탁 다 실례인 줄도 알고 연애 안 할래요? 아이, Film dimulai ketika seorang pria berlari di lorong rumah sakit. Dia adalah Kang Il, seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja mendapat kabar bahwa istrinya sudah meninggal dunia. Menangis tidak percaya, Kang Il terus menyebut nama istrinya sambil memeluknya. Tiga hari berlalu, seorang wanita bernama Misu menjalani rutinitasnya sebagai seorang dokter. Ditemani oleh sahabat dokternya, Hayun, Misu memeriksa pasien yang mengeluh karena kepalanya sakit. Hayun menemukan luka pukulan pada pasien yang kemudian membuat mereka curiga bahwa suaminya telah melakukan KDRT. Akhirnya, Misu menyimpulkan bahwa gejala sakit kepala tersebut disebabkan oleh syok dan kelelahan. Suami pasien marah karena sang istri belum menjalani check up menyeluruh. Dia merasa tidak dilayani dengan baik, bahkan dokter saja sudah memberinya keputusan sepihak. 의사 양반, 제대로 설명을 해줘야 될 거 아니야? Tidak lama dari itu, pemadam kebakaran mendapat tugas untuk melakukan penyelamatan. Ternyata korbannya adalah pasien sebelumnya yang pingsan. Sang suami terlalu panik hingga akhirnya menghubungi pemadam kebakaran untuk menangani kejadian tersebut. Ternyata Misu salah mendiagnosa karena sebenarnya pasien itu mengalami masalah serius di mana pembuluh otaknya pecah dan akhirnya kritis. Marah dengan kejadian tersebut, suami pasien mengamuk di dalam rumah sakit dan menuntut Misu untuk bertanggung jawab. Kang Il diperintahkan oleh sang kapten untuk menenangkan suami pasien. Karena terlarut dalam kesedihan, suami pasien tidak bisa mengontrol emosinya dan menyerang Kang Il sampai akhirnya dia sadar dan menyesali perbuatannya. Tragedi itu membuat Misu terancam akan kehilangan lisensinya sebagai seorang dokter karena suami pasien menggugatnya ke jalur hukum. Pada akhirnya, mereka berdua diskors untuk menghadapi pengadilan. Kemungkinan terburuk bagi Hayun adalah membayar denda, sedangkan Misu harus melepaskan gelar dokternya. Dengan bantuan pengacara, Misu akhirnya mendapat peluang untuk membalikan keadaan. Pengacara menasehati Misu untuk meyakinkan Kang Il, si pemadam kebakaran, untuk bersaksi dan menuntut suami pasien. Dengan begitu, suami pasien akan berada dalam kondisi sulit dan mungkin saja mencabut tuntutannya. 그 소방관 고소하게 만들 수 있겠어? Dengan penuh percaya diri, Misu menemui Kang Il di kantornya dan merayunya dengan sikap manis. Sebelum dia menjelaskan maksud dan tujuannya, Kang Il sudah mengetahui inti permasalahannya dan dia tidak mau menuntut suami pasien. Kang Il paham betul bahwa penyerangan itu adalah tindakan yang wajar. Tindakan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. 그래도 그냥 눈 감아주면 그건 법치 사회가 아니지. Setelah gagal menggunakan cara memaksa, Misu bertekad untuk menenangkan hati Kang Il dengan menjadikannya pacar. Saat terjebak di kemacetan karena kecelakaan mobil, Misu tak sengaja bertemu dengan Kang Il yang sedang bertugas. Misu terjun ke jalanan dan membantu para petugas lainnya untuk mencuri perhatian Kang Il.
menyebutnya sebagai takdir, Misu mendekati Kang Il dan berusaha sebaik mungkin untuk akrab dengannya. Kang Il tidak begitu menanggapinya dan terus bersikap dingin. Kang Il tidak mengerti dengan kode yang diberikan Misu. Kang Il bertanya apa maksud dan tujuannya. Dengan lantang, Misu mengajaknya berpacaran saat itu juga. Bukannya luluh setelah ditembak wanita cantik, Kang Il justru marah dan pergi setelah memukul jidatnya. 연애 안 할래. Tidak habis akal, Misu kini menggunakan cara mengancam. Dia berdiri di pagar jembatan dan bersiap untuk melompat ke sungai sebagai bentuk upaya bunuh diri. Dengan acuh tak acuh, Kang Il yang mendapat tugas konyol itu berusaha untuk menghentikan niatnya. Ketika Misu terpeleset dan hampir terjatuh, Kang Il berhasil meraih kedua kakinya. Pada akhirnya, Kang Il melaporkan Misu ke kantor polisi karena dia sudah menjadi biang masalah. Setelah diberitahu bahwa dia akan didenda sebesar 2 juta won, Misu menyogok polisi dengan janji bahwa dia akan memperkenalkan Hayun kepada mereka. Setelah itu, Misu melihat poster penerimaan pelayanan masyarakat yang akan tergabung ke dalam tim pemadam kebakaran. Misu meminta para polisi untuk menggantikan biaya dendanya dengan mengikuti program tersebut. 무슨 사회봉사 같은 걸로 대신할 수 있나? Misu akhirnya mengikuti program itu dan menyeret sahabatnya Hayun untuk berpartisipasi. Tujuannya sudah jelas, yaitu mendapatkan hati Kang Il. Kehadiran Hayun membuat teman Kang Il, Yeonsu, terpesona kepada Hayun. Yeonsu memanfaatkan sesi latihan untuk mendapatkan nafas buatan darinya. Sayangnya dia harus mengubur kesempatan itu dalam-dalam ketika kapten meminta mereka untuk segera bertugas. 야, 부조반. Singkat cerita, kapten mengadakan pesta penyambutan untuk anggota baru. Misu yang ada di pesta itu secara terang-terangan berkata bahwa dia menyukai Kang Il. Teman-temannya mendukung hal itu walaupun Kang Il tidak meresponnya. Tidak menyerah begitu saja, Misu mencari kesempatan untuk berdua dengan Kang Il. Takdir seakan mendukung hal tersebut. Tidak ada satupun taksi yang datang untuk mengantar Kang Il pulang. Saat itu Misu mengajak Kang Il untuk minum bersama, tapi dia tolak. Ketika Misu pulang, dia tiba-tiba pingsan dan akhirnya Kang Il datang membantunya, menggendongnya dan berlari dengan panik. Ketika Misu terbangun, dia tersenyum sesaat sebelum akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Sebagai dokter, Misu menjelaskan bahwa dia pingsan karena terlalu stres, bukan karena pikiran tapi karena hati. Awalnya Kang Il mengira bahwa dia telah ditipu, tapi akhirnya dia setuju untuk ikut minum bersama ketika Misu mengancamnya bahwa dia akan pingsan lagi. 한잔 해야지. 얘가 야. 쏠라 그래. Kang Il terlalu banyak minum hingga akhirnya dia terlibat perkelahian dengan seorang pria. Begitu juga dengan Misu yang ikut membelanya. Pada akhirnya mereka semua ditahan di kantor polisi. Misu ditahan untuk sementara, sedangkan Kang Il yang mabuk dibawa pulang oleh kapten dan teman-temannya. 지랄 예인병하고 자빠졌네 이 씨부랄 놈들. 이게 뭔데? 몰라요. Keesokan harinya, Yeonsu menjelaskan apa yang terjadi pada Kang Il saat dia tersadar. Merasa bersalah dengan kejadian semalam, Kang Il pergi ke kantor polisi untuk menjemput Misu. Kang Il mengantarnya pulang. Di saat itulah Misu akhirnya tahu bahwa Kang Il sudah pernah menikah dan istrinya belum lama meninggal. Misu berusaha menenangkan hatinya saat bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dan dia bisa mengikhlaskannya. Tapi ternyata Misu berbohong karena ibunya masih hidup dan menghubunginya saat itu juga.
엄마. Suatu ketika terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik dan pemadam kebakaran ditugaskan untuk mengatasi hal itu. Keadaan semakin menegangkan ketika Yonsu terluka karena hembusan gas yang bocor. Misu datang untuk menolongnya menjahit lukanya di tempat karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah semua masalah berhasil diatasi, para pemadam pun akhirnya pulang. Namun Misu tertinggal karena dia mengalami gejala pingsannya. Tidak ada satupun di antara petugas termasuk Kang Il yang menyadarinya. Setelah tahu bahwa Misu tertinggal, Kang Il kembali dan menjemputnya. Di saat pabrik mulai beroperasi kembali, yang otomatis menutup pintunya, Kang Il dan Misu yang ada di dalam akhirnya terjebak dengan suhu yang perlahan mulai mendingin. Ketika mereka berjuang menahan dinginnya suhu, Misu bertanya apakah Kang Il menyukainya. Sebelum akhirnya dia tidak sadarkan diri, Kang Il melepaskan bajunya dan baju Misu kemudian memeluknya dengan erat untuk menghangatkannya. Sementara itu, petugas lain yang ada di rumah sakit mulai menyadari bahwa Kang Il dan Misu tak kunjung kembali. Merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya menjemput Kang Il dan Misu yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Namun, untungnya mereka masih terselamatkan. Sejak kejadian itu, Misu mulai menyadari bahwa dia benar-benar menyukai Kang Il. Terlepas dari hubungan mereka yang awalnya tidak akur, secara bertahap mereka mulai jatuh cinta. Misu mulai terbuka kepada Kang Il, bercerita kenapa dan bagaimana dia menjadi seorang dokter. Begitu juga dengan Kang Il yang banyak menceritakan kisah heroiknya sebagai seorang pemadam kebakaran. Akan tetapi, hubungan mereka mulai berantakan karena Kang Il tidak bisa melepaskan kenangan mendiang istrinya. Misu juga dihadapkan kembali dengan kenyataan bahwa dia akan segera menghadapi persidangan. Dilema dengan keadaan tersebut, Misu terpaksa kembali ke rencana awalnya, memujuk Kang Il untuk menuntut suami pasien yang telah menggugatnya demi melindungi statusnya sebagai dokter. Sekali lagi, Kang Il menegaskan bahwa dia tidak mau melakukan hal itu. Dia juga berusaha meyakinkan Misu bahwa perbuatan itu hanya mengundang penyesalan di masa mendatang. Kang Il hanya ingin Misu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tetapi, sifat egois Misu belum bisa menerima hal itu dan akhirnya mereka pun berpisah. 곁에 두고 싶지 않다. Kang Il yang belum bisa melupakan istrinya mengingat kembali masa lalu, masa di mana dia dalam posisi dilema antara menyelamatkan korban saat bertugas atau istrinya yang ada di rumah dalam kondisi sakit. Keputusan dia untuk menyelamatkan korban ternyata membuatnya kehilangan sang istri yang terlambat diselamatkan. Sementara itu, keadaan pasien yang kritis sudah sangat memprihatinkan. Dokter tidak bisa banyak membantu setelah apa yang terjadi kepadanya. Pernyataan itu membuat sang suami frustasi hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Di rumah sakit, Misu dan Hayun yang ada di sana bergegas membantunya saat mengetahui tragedi itu. Untung saja suami pasien itu masih sempat diselamatkan. 그래요. 샷. 벡터. 미쳤어? 벡터! 샷. Misu kembali menjalani harinya sebagai pelayan masyarakat, walaupun hubungannya dengan Kang Il sedang tidak baik.
sempat terfikirkan oleh Misu untuk memperbaiki hubungan di antara mereka, walau sebenarnya dia sudah lelah akan hal tersebut. Begitu juga dengan Kang Il yang belum bisa melupakan rasa cintanya kepada mendiang sang istri. Pada akhirnya mereka benar-benar mengakhiri semuanya. Kapten yang menyadari penyesalan Kang Il berusaha memberinya pencerahan, memberinya sebuah pertanyaan. Jika kedua orang tuanya berada dalam masalah, siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Jawabannya adalah orang yang paling dekat, karena itu merupakan pilihan terbaik dan bukan sebuah kesalahan. Sementara itu, Hayun menasehati Misu untuk melupakan apa yang sudah terjadi dan fokus pada kehidupannya. Setelah berulang kali pingsan di saat-saat tertentu, Misu didiagnosa menderita tumor otak ringan dan ia akan sembuh jika melakukan operasi. Setelah merenungkannya, Misu kini membulatkan tekad untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada suami pasien. Kejadian bunuh diri sebelumnya membuat suami pasien menyadari sesuatu, bahwa bisa hidup adalah sebuah kebahagiaan. Suami pasien sudah mengikhlaskan istrinya yang akan meninggal dan dia melepaskan gugatannya kepada Misu. Walau demikian, dia tidak bisa memaafkannya sampai kapanpun. Misu hanya bisa menangis menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Hingga pada akhirnya Misu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter. Ia juga menemui Kang Il untuk yang terakhir kalinya, di mana dia menyatakan cintanya dengan tulus di sebuah gereja lalu pergi meninggalkannya. 그래서 이 말이라도 해야겠다 싶더라고. 사랑한다고. Suatu hari, Kang Il kembali dihantui oleh rasa bersalahnya terhadap mendiang istrinya. Dia kemudian terjun ke dalam situasi berbahaya saat ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap reruntuhan gedung. 전화 똑바하게 해주세요. 그럼 좀 많이 늦을 것 같아. 일찍 자. Situasinya sangat tidak menguntungkan, di mana gedung akan runtuh jika mereka mengangkat korban. Kang Il yang keras kepala mencoba menyelamatkannya, meski membuat teman-temannya marah karena itu sama saja bunuh diri. Kang Il menganggap penyelamatan korban adalah salah satu bentuk penebusan dosanya kepada mendiang istrinya. Dengan terpaksa, teman-teman Kang Il pergi menuruti kemauannya. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, korban bercerita tentang anak dan istrinya yang sangat dia cintai. Di saat itulah Kang Il pun menyadari bahwa Misu adalah orang yang dia cintai saat ini. Setelah berhasil mengeluarkan korban dari reruntuhan bangunan, gedung mulai roboh dan menjebak mereka berdua. Di bawah hujan yang deras, petugas pemadam kebakaran tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, ketika Misu pergi untuk melakukan operasinya bersama Hayun, sebuah berita di radio mengabarkan kecelakaan tentang runtuhnya sebuah gedung, di mana nama Kang Il disebutkan sebagai salah satu korbannya. Misu yang mendengar itu mulai khawatir. Dia keluar dari mobil untuk menghampiri Kang Il tanpa tahu dia akan bertahan atau tidak. Sementara itu, tim evakuasi tiba di tempat kejadian dan mencoba menggunakan alat berat untuk menggali puing-puing. Untung saja Kang Il dan korban berhasil ditemukan sebelum mesin itu dijalankan. Mereka berdua aman, tapi Kang Il tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Saat dia tidak sadarkan diri, Kang Il memimpikan Misu yang sedang menjahilinya berusaha mengganggunya dengan sehelai daun seperti apa yang pernah dia lakukan kepadanya. Tidak lama dari itu, Kang Il terbangun dan bergegas keluar dari ambulan yang terjebak macet untuk menemui Misu di rumah sakit tempatnya bekerja. Akan tetapi, Misu tidak ada di sana karena sudah mengundurkan diri. Kang Il pun bergegas ke halte bus terdekat dan dia melihat Misu berlari tanpa tujuan di seberang jalan. Kang Il meneriaki namanya, lalu menghampiri dan memeluknya dengan erat. Saat dia menangis, mereka berdua akhirnya kembali bersama dan saling membagikan momen kemesraan.